6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sejauh ini yang kami periksa dari kemarin, baik ternak sapi maupun kambing, belum ditemukan penyakit apapun dari hewan, baik itu cacingan, pink eye atau diare, belum ada. Alhamdulillah belum, sehat semua. Jadi hasil serentak ini diharapkan targetnya 100%. Jadi tidak ada lagi sasaran yang lolos. Selamat pagi dari kawasan Limbo Wolio, Tanganapade. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Hasil kedua intensifikasi hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha di Kota Bau-Bau terkonfirmasi masih aman dari penyakit menular seperti PMK. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menggelar aksi intervensi serentak dalam pencegahan stunting dengan target 100%. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 12 Juni 2024, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, hasil kedua intensifikasi hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha di Kota Bau-Bau terkonfirmasi masih aman dari penyakit menular seperti PMK. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nurliani melaporkan. Menjelang Lebaran Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas Pertanian melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di sejumlah titik penjualan kambing dan sapi di Kota Bau-Bau. Kunjungan pertama pada hari kedua berlangsung di Pos 3 Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batukwaro. Di lokasi tersebut terdapat 3 sentra penjualan kambing yang cukup familiar bagi warga Bau-Bau. Di lokus ini pula lebih dari 200 ekor kambing dipantau petugas dari bidang peternakan setempat. Pihak dinas dipimpin langsung Dr. Hewan selaku Kepala Bidang Peternakan memberikan tanda berupa kalung berwarna merah dan kuning kepada ternak kambing sebagai lambang hewan tersebut sehat dan layak untuk dikonsumsi. Tanda lainnya berupa pewarna menggunakan piloks pada tanduk maupun kulit ternak. Selain memberikan kalung berwarna, Dinas Pertanian juga memberikan surat kesehatan hewan kepada para pedagang sebagai tanda ternak mereka telah melalui proses pemeriksaan pemerintah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dr. Hewan Justriati mengatakan hasil pemeriksaan sementara belum ada hewan kurban yang mengarah pada ciri-ciri penyakit menular sesama hewan seperti PMK, lambskin, dan cemrana. Begitupun bersifat zoonosis atau penyakit menular hewan kepada manusia seperti antraks dan brusellosis. Dalam pemeriksaan tersebut juga tidak ditemukan penyakit-penyakit ringan seperti cacingan, pink eye maupun diare. Kegiatan pemeriksaan hewan kurban itu kan merupakan kegiatan rutin menjelang hari besar atau Idul Adha. Sejauh ini yang kami periksa dari kemarin, baik ternak sapi maupun kambing, belum ditemukan penyakit apapun dari hewan, baik itu cacingan, pink eye atau diare, belum ada. Alhamdulillah belum, sehat semua. Lanjut Justriati, pemeriksaan fisik hewan kurban hidup jelang pemotongan atau antemortem akan terus diintensifkan hingga Jumat 17 Juni. Setelahnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan daging pasca sembelih, baik untuk jualan jelang Lebaran termasuk hewan kurban saat penyembelihan pada hari pelaksanaan Lebaran Idul Adha. Justriati menambahkan tim pengawasan hewan kurban tahun ini sebanyak 26 petugas akan turun setiap hari di titik tersebarnya ternak warga di 8 kecamatan sekota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menggelar aksi intervensi serentak dalam pencegahan stunting dengan target 100%. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan. Jadi hasil serentak ini diharapkan targetnya 100%. Jadi tidak ada lagi sasaran yang lolos. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menggelar aksi intervensi serentak dalam pencegahan stunting. Aksi intervensi ini digelar selama bulan Juni 2024 dan serentak di seluruh Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau Dr. Lukman kepada RRI Selasa mengatakan aksi intervensi ini dilatar belakangi dengan terjadinya peningkatan angka prevalensi stunting di hampir seluruh wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Kota Bau-Bau, sehingga aksi intervensi serentak ini diwajibkan kepada 3 sasaran utama, yakni calon pengantin perempuan, ibu hamil, serta bayi dan balita. Jadi aksi serentak ini diharapkan targetnya
100%. Jadi tidak ada lagi sasaran yang lolos. Makanya keterlibatan lintas sektor sangat diharapkan. Jadi kekuatan kita memang tetap mengandalkan titik masuk pada posyandu, pada bagaimana kinerja kader-kader kita, juga didukung oleh RT, RW, lurah, camat. Karena yang mengetahui wilayah kan tentu para kader dan RT RW ini. Lebih lanjut, Lukman mengatakan bagi calon pengantin perempuan dilakukan screening layak hamil, pengukuran lingkar lengan atas atau lila, dan intervensi sesuai tata laksana. Selanjutnya bagi ibu hamil dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar lengan atas atau lila, dan intervensi sesuai tata laksana. Sementara bagi bayi dan balita dilakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan atau panjang badan, serta pengukuran lila dan lika. Jadi diharapkan masyarakat yang tidak ke posyandu dihayo-hayo atau sekarang didatangi. Kalau menurut kader si A tidak datang, kontrol di posyandu itu akan didatangi atau di sweeping. Demikian juga inputan pendataannya diharapkan real time. Jadi diinput hari itu juga. Jadi tidak lagi ditunda, nanti minggu depan baru diinput. Jadi aksi serentak ini targetnya adalah 100% pada kelompok ibu hamil, pada kelompok anak-anak balita kita maupun pada calon pengantin. Lukman berharap dengan keterlibatan stakeholder, aksi intervensi serentak dalam pencegahan stunting ini dapat mencapai 100% sasaran sehingga nanti didapatkan data pasti terhadap anak stunting di Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, setelah dilakukan berbagai persiapan menuju lomba kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, tim penilai lomba pun akhirnya tiba di Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Surawalio, Kota Bau-Bau. PJ Sekda Kota Bau-Bau Laode Fasikin mengatakan, Kota Bau-Bau telah melalui proses cukup panjang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penilaian lomba desa dan kelurahan tahun 2024 dengan menominasikan Kelurahan Karya Baru sebagai perwakilan 8 kecamatan dari 43 kelurahan di wilayah Kota Bau-Bau. PJ Sekda meyakini Kelurahan Karya Baru mampu mempresentasikan kemajuan di bidang penyelenggaraan pemerintah kelurahan, kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat dengan cukup baik. Dapat menjadi perwujudan dari kelurahan tangguh yang menjadi wadah bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa PMD Sulawesi Tenggara, IGD Panca, selaku Ketua Tim Penilai Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan ada 3 aspek yang akan dinilai dalam lomba kelurahan, yakni aspek pemerintahan, bagaimana pemerintahan berjalan melayani masyarakat, kemudian aspek yang kedua adalah wilayahnya atau kewilayahan, dan yang akan dinilai juga ada inovasi dari kelurahan yang dibuat, serta aspek yang ketiga adalah kemasyarakatan. Berita yang terakhir, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau kembali memberikan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan parkir. Kali ini, program rutin Dishub Bau-Bau tersebut difokuskan pada sejumlah ruas jalan di kawasan pertokoan Kelurahan Wale. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Pemerintah hadir, khususnya Dinas Perhubungan, untuk memastikan bahwa masyarakat kita yang menggunakan jalan juga nyaman. Dinas Perhubungan di Sub Kota Bau-Bau kembali memberikan edukasi kepada masyarakat agar mematuhi aturan parkir demi kelancaran arus lalu lintas dan mencegah kesemrawutan. Kali ini, program rutin di Sub Bau-Bau tersebut difokuskan pada sejumlah ruas jalan di kawasan pertokoan Kelurahan Wale pada Selasa 11 Juni 2024. Kepala Dishub Bau-Bau, Arlis, memimpin langsung edukasi tersebut. Mereka melakukan upaya persuasif dan edukasi terhadap pengendara yang kedapatan tidak tertib memarkirkan kendaraannya. Arlis mengatakan edukasi yang dilakukan ini sebagai upaya pemerintah
untuk memastikan aktivitas masyarakat, khususnya pengendara, selalu dilakukan dengan rasa bahagia karena diakuinya kapasitas jalan yang ada di Bau-Bau sudah tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang lalu lalang. Karena itu pemerintah hadir, khususnya Dinas Perhubungan, untuk memastikan bahwa masyarakat kita yang menggunakan jalan juga nyaman. Sebenarnya kalau masyarakat kita ini tertib, punya kesadaran yang tinggi, bahwa di satu sisi dia menggunakan jalan, di sisi lain ada juga orang lain yang menggunakan jalan. Dia harus parkirkan kendaraannya sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan tempatnya. Di sisi lain, Arlis juga mengharapkan masyarakat yang berjualan di emper jalan supaya memastikan aktivitasnya tidak menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Membangun kesadaran masyarakat menurut Arlis memang tidak instan, karena itu pemerintah harus terus hadir dengan cara-cara yang persuasif. Karena itu pemerintah harus hadir, lebih pendekatan persuasif, ya kan? Karena mengedukasi masyarakat itu hasilnya tidak akan mungkin kita bisa petik dalam waktu yang singkat. Dia butuh waktu. Arlis mengatakan usai ruas jalan di kawasan pertokoan Kelurahan Wale, pihaknya akan melanjutkan edukasi di kawasan Jalan Pasar Karya Nugraha dan Pasar Wameo dengan jumlah personil yang akan ditingkatkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hasil kedua intensifikasi hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha di Kota Bau-Bau terkonfirmasi masih aman dari penyakit menular seperti PMK. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau menggelar aksi intervensi serentak dalam pencegahan stunting dengan target 100%. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nurhardianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.